khususnya dari kisah Badriah ini, kita juga ketika melintasi ataupun melewati tempat-tempat yang sekiranya mungkin dianggap angker ataupun sakral, narasumber kali ini seorang YouTuber yang mendapat gangguan mistis ketika eksplor di wilayah Gegesik Cirebon, bertempat di jembatan Badriah. Jembatan ini sudah melegenda dan terkenal dengan keangkerannya. Jembatan ini kerap kali memakan korban atau tumbal. Badriah adalah sosok penunggu jembatan yang berada di wilayah tersebut. Asal-usul Badriah adalah seorang wanita yang terpelosok di jembatan. Jasadnya jatuh ke bawah jembatan dan hilang seketika, dan keesokan harinya ditemukan dengan keadaan tak bernyawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di malam Jumat, kami dari Ghost the Jungle mendapatkan narasumber dari YouTuber, salah satu YouTuber yang pernah diganggu dari sosok-sosok astral sewaktu melakukan proses syuting. Untuk kalian subscriber Ghost the Jungle, jangan lupa like dan komen di channel Ghost the Jungle. Oke, kali ini saya bakal langsung dari narasumber akan berbincang-bincang dan menceritakan tentang keganjilan-keganjilan sewaktu melakukan proses syuting. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, rabbil alamin. Pada malam hari ini kami sudah berbincang-bincang dan kami akan menjelaskan tentang pengalaman-pengalaman waktu saat live ataupun saat penelusuran sahabat. Jadi kalau kita feedback ataupun kembali pada saat kami live, seringkali mengalami keganjilan ataupun pada saat live ada saja gitu. Pada saat kami live di Majalengka itu, di daerah apa itu yang sudah ditinggalkan kampungnya, Kampung Mati kalau nggak salah, itu Desa Kalimati itu ya. Kami juga bersama kru menelusuri ke sana, dan kami ketika akan masuk pada waktu itu ya emang getaran sudah besar di sana juga. Kami di sana mengalami kejanggalan yang aneh, yaitu kami telah didorong oleh bangsa mereka. Jadi seolah-olah kami pada saat itu tidak boleh masuk ke rumah tersebut. Tapi salah saya juga, pada waktu itu saya juga teledor ataupun saya tidak terlebih dahulu izin dengan bangsa mereka yang ada di sana, sehingga kami terdorong keluar. Jadi ada sosok yang ada di dalam berupa ya sosok jin yang ada di sana. Kemudian pengalaman yang kedua, kami juga ketika pada saat live, mungkin para sahabat semua juga tahulah, paham tentang jembatan Badriah itu di wilayah Gegesik sahabat. Ya di sana
kami juga live pada malam hari karena kami setiap live, karena ini khususnya konten saya adalah konten misteri, jadi biasa dilakukan malam hari. Nah, di sana ketika kami menjelaskan tentang nama Badriyah ataupun sosok Badriyah yang hilang dibawa oleh Raja Jin, di sana kami sama juga seperti ada energi dorongan di sana ya. Terus kamera juga kami bahkan hampir hilang, blur gitu ketika kami menjelaskan raja-raja ataupun sosok siluman yang ada di sana. Terus satu lagi sahabat, pada saat kami juga menelusuri rumah angker ya, rumah yang sudah dihuni tidak dihuni lama, sama itu sudah puluhan tahun, kami telah ditampakkan sosok ya berupa perempuan cantik ataupun sosok kuntilanak sahabat. Nah, itu salah satu pengalaman dan beberapa pengalaman yang telah kami kami dapatkan. Jadi ibaratnya sudah tidak aneh lagi kami bertemu dengan sosok mereka. Jadi ya sudah fair lah ya, karena kami sudah mengguleti lah ibaratnya, karena kami harus bisa, karena kami juga kontennya seperti ini, jadi sehingga kami juga harus bisa mampu menghadapi bangsa mereka. Nah, itu sahabat pengalaman saya dari 3 pengalaman. Jadi yang paling ngeri pengalaman adalah ketika kami eksplor di daerah Majalengka itu sahabat. Itu di kampung mati kan? Iya, kampung mati itu katanya, berarti tidak berpenghuni sama sekali. Tidak berpenghuni, jadi tidak ada rumah. Jadi kampung itu benar-benar ditinggalkan, Kang. Rumah masih ya banyak yang utuh di sana. Nah, kejadian astral di situ apa ditampakkan oleh sosok-sosok astral di situ, apa cuma sekedar seperti suara-suara atau apa? Nah, kalau suara ketika kami akan masuk ada, ketika kami masuk juga ya bangsa mereka menampakkan sosok hitam lah, kalau kita sebutkan semacam genderuwo lah. Betul, itu genderuwo. Iya, gitu sosoknya kan. Nah, untuk di wilayah Gegesik itu yang jembatan apa itu, Kang? Jembatan dikenalnya jembatan pasar, Kang. Nah, yang seperti Akang tadi bicarakan jembatan apa? Badriyah. Badriyah gitu. Nah, Badriyah itu nama tempat di situ apa nama gimana itu, Kang? Ya, nama Badriyah itu diambil nama seseorang. Jadi ada sebuah kisah di situ, ada seorang perempuan yang masih belia, masih single lah. Ya, masih muda. Nah, itu hilang, Kang, pada sore hari. Dari kronologi singkatnya, Badriyah ini disuruh ibunya untuk membeli minyak. Nah, kalau zaman dulu kan mitosnya masih kental kuat sekali, Kang. Waktu sore jangan pada keluar gitu, banyak, karena waktu sore itu makhluk halus itu pada keluar gitu. Nah, itu si Badriyah itu kebetulan disuruh ketika hampir maghrib, menjelang maghrib disuruh ke warung membeli minyak goreng. Nah, alhasil di situ melewati jembatan, kan. Kalau zaman dulu jembatannya masih kayu gitu. Sekarang kan sudah bentuk cor. Nah, si Badriyah ketika pulang itu ada lubangan di jembatan tersebut, terjeblos, kan, kakinya satu. Nah, terus ketika jeblos tidak bisa diangkat, kemudian hilang gitu loh, cerita singkatnya. Itu hilang seketika apa hilang dibawa sosok astral yang di situ apa gimana? Ya, hilang seketika, tapi jasadnya dikembalikan, Kang. Oh, berarti jadi, jasadnya emang utuh, ada nyata itu? Iya, nyata utuh. Kemudian sukmanya yang dibawa gitu, dibawa ke alam mereka. Konon katanya dibawa bangsa siluman jin untuk dijadikan permaisuri gitu, Kang, menurut cerita masyarakat sekitar di situ. Nah, Kang, pas waktu eksplor di situ, apakah ditemukan dengan sosok si Badriyah itu apa gimana, Kang? Jadi yang ditemukan adalah bangsa mereka, khususnya para ajudan ataupun pengawal. Ketika kami mengupas di sana itu seperti tidak terima, Kang. Nah, itu sosoknya tidak memunculkan, jadi berupa kayak
getaran hembusan angin saja. Jadi kayak ibaratnya kami itu kayak seperti tertarik oleh bangsa mereka. Jadi mungkin nggak usah ungkap di wilayah sini gitu loh. Jadi intinya seperti itu kan. Nah, untuk di jembatan Si Badriah itu di wilayah Gegesik ya Kang? Iya, Gegesik gitu. Mungkin cerita itu mitos apa gimana Kang? Kisah nyata Kang. Itu kisah nyata. Nah, Bahkan satu lagi yang menarik Kang, saya juga gali hal tersebut. Jadi ada salah satu dealer motor itu ya Kang ya. iya. Saya pernah menggali cerita ini, real ceritanya dari masyarakat, artinya sudah booming karena ini kisah nyata. Jadi ada salah satu dealer yang mengantarkan motor Kang, ya, mengantarkan motor. Nah, kalau nggak salah itu mengatasnamakan Badriah, padahal Badriah itu sudah tidak ada Kang. Jadi siapa yang membeli motor di sana di dealer tersebut gitu, karena mengataskan nama Badriah, sehingga konon dari keluarga tersebut tidak menerima pembelian motor karena tidak merasa pesan ataupun beli gitu. Itu yang dulu itu sangat menarik sekali Kang, pada saat ada salah satu dealer mengantarkan motor Kang. Nah, si Badriah ini itu warga dari Gegesiknya kan? Iya, Gegesik itu. Sampai sekarang masih ada keluarganya? Apa masih ada? Masih ada. Jadi bisa dihubungi lah kalau sekiranya kita pengen podcast ataupun ngobrol-ngobrol bareng gitu. Nah, untuk kesimpulan buat Akang tentang kejadian itu apa sih, kita sekedar udah positif, ambil positifnya aja apa gimana? Ya tetap kita positif, artinya kita positif bagaimana? Jadi ketika ada kejadian tersebut tidak usah takut gitu ya. Tapi untuk pesan juga, jadi emang kalau waktu sore itu adalah emang menjelang maghrib itu bangsa mereka itu sudah mulai keluar gitu loh. Jadi untuk para kita semua yang pengen keluar, terutama perjalanan nih Bang ya, bagi pengalaman sih, untuk bagi pengalaman ya seharusnya dilakukan jangan sebelum maghrib gitu, hampir maghrib lah, lebih baik sesudah maghribnya gitu. Karena ya boleh saja nggak apa-apa, yang penting kita juga yakin sebelum berangkat kita berdoa, karena ya khawatir itu ada sebuah gangguan seperti itu Kang. Dan khususnya dari kisah Badriah ini, kita juga ketika melintasi ataupun melewati tempat-tempat yang sekiranya mungkin dianggap angker ataupun sakral, jadi kita juga harus seperti ada izin gitu. Mungkin kalau kita naik motor, mungkin klakson ataupun semacam ucap salam itu cukup itu Kang, seperti itu Kang pesan saya sih. Nah, untuk Akang pesan-pesan moral buat penonton Ghost the Jungle itu silakan sampaikan seperti apa? Ya, pesan moralnya untuk semuanya ya, bagi yang menonton pada malam hari ini khususnya untuk semuanya saja. Jadi pesan moralnya kita khususnya bagi pengendara ini Kang, saya khususnya bagi pengendara karena kebanyakan pengendara ini satu tidak fokus di jalan, yang kedua adalah tidak diiringi doa. Jadi ada saja gangguan bisa saja dari makhluk astral tersebut. Jadi sebelum kita berangkat, pesan moralnya untuk kita jaga diri baik-baik dengan membaca doa terlebih dahulu sebelum mengendara, minimal membaca bismillah gitu Kang. Nah, untuk para subscriber dan penonton Ghost the Jungle, itulah kisah-kisah kejadian ganjil di luar nalar dari seorang YouTuber. Mungkin malam Jumat ini Ghost the Jungle bakal undur diri, dan terima kasih banyak Kang atas kehadiran Akang di channel di Ghost the Jungle ini. Akang juga punya channel ini, bisa sebutkan nama channelnya apa Kang? Ya, kalau pengen sahabat mengunjungi nama channel saya adalah Kakang Prabusari, bisa dilihat ya, ataupun bisa melihat
di YouTube-nya sama Ghost to Jungle juga, karena alhamdulillah kami juga sudah sudah kolaborasi dengan beliau ya. Jadi bisa dengan mengirim komentar ataupun lain sebagainya, jadi bisa dilihat di pencarian Kakang Prabu Sari, itu saja Kang. Nah, buat subscriber dari Ghost the Jungle, buat malam Jumat ini kami bakal undur diri dari Kakang, siapa namanya? Kakang Prabu Sari. Kakang Prabu. Terima kasih banyak buat Kakang. Jangan lupa buat Ghost the Jungle like dan komen dan juga share. Subscribe juga ya. Buat subscribe juga. Kami dari Ghost the Jungle pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.